Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Oktavian dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan untuk setup Ubuntu, ROS, dan lain-lain. Sebelumnya saya dari TRO kelas B, dari Praktikum Mekatronika dan Robotika. Oke, langsung saja kita buka di yang pertama kali, yaitu untuk apa sih itu robotika dan ROS. Nah, robotika itu ada sebuah cabang teknik yang mencakup desain, konstruksi operasi, penggunaan robot. Robot didefinisikan sebagai sistem mekatronik yang dapat melakukan tugas secara otomatis. Komponen utamanya ada aktuator, sensor, controller, software. Nah, di aktuatornya aktor servo, motor, servo, silinder, dan lain-lain. Sensornya ada encoder, IMU, kamera, lidar, dan ultrasonik. Kontrolnya ada microcontroller, komputer, dan komputer on board. Nah, softwarenya merupakan sistem operasi robot atau ROS. Jadi apa itu sih ROS atau Robot Operating System? ROS itu dalam sistem operasi bukan seperti sistem operasi pada sebenarnya, mainnya seperti middleware atau framework untuk pengembangan perangkat lunak robotika. ROS itu menjadikan sebagai abstraksi keras, driver perangkat, library algoritma, visualisasi tools, message passing system, dan ROS 1 Nautic yang versi lama. Dan karena kita punya yang baru, kita menggunakan ROS 2 yang Humble Aux Build yang versi terbaru, real time capable, dan DDS based. Nah, sistem operasi Ubuntu yaitu yang digunakan untuk robotika, yaitu karena mendapat dukungan resmi dari Robotics, repository package yang lengkap, dan kernel Linux yang stabil untuk real time application dan kompatibilitas dengan ROS. Yang kernel Linux dan kompatibilitas ini yang paling sering ngebantu lah untuk sistem operasi buat Ubuntu, buat riset di robotika gitu. Nah, spesifikasi sistemnya ada berikut, ada minumnya Intel i5 Ryzen dan sebagainya. Nah, untuk arsitektur DOS ini menggunakan konsep data distribution service, yaitu ROS 2 menggunakan DDS sebagai middleware komunikasi. Nah, DDS adalah protokol publikasi subskripsi yang real time capable, terdesentralisasi, dan quality of service-nya bisa dikonfigurasi. Dan juga grab abstraction-nya bisa nodes, proses yang melakukan komputasi, bus data untuk komunikasi asinkron, service untuk komunikasi asinkron, request response, dan action komunikasi long running text. Konsep dasarnya ada nodes, topic, service, action yang sudah ada, terus ada kinematika robot dari kinematika maju, dan ada di kinematika mundur, ada Dynavit Hartenberg parameter, ada TH transformation matrixnya juga, ada kecepatan kinematika Jacobian, kemudian ada dinamika robot, ada persamaan gerak equation motion, kinetic energy, potential energy, dan Lagrangian, dan transformasi koordinat TF2 dengan transformasi rotasi sumbu Y, dan rotasi sumbu Z, dan rotasi sumbu X, maaf lupa. Kemudian ada quaternion yang merupakan representasi rotasi 4D yang hindari Gibal lock, di mana W sama dengan cos theta per 2, X, Y, Z sama dengan sin dalam tanda kurung theta per 2 dikali unit axis. Kemudian ada transformasi matris, dan robotnya ada PID controller, tuning PID dari Ziegler Nichols, dan feed forward control. Kemudian ada juga computer vision menggunakan OpenCV. Oke, mungkin langsung saja ke bagian selanjutnya ya. Nah, kita untuk mencari langsung ke ini ya, apa setup Ubuntu sama ROS 2. Yang pertama sih, karena ini sudah terinstall Ubuntu, jadi saya akan menjelaskan Ubuntunya secara singkat saja. Yang pertama, sudah jelas alat dan bahan seperti yang ada di ketentuan di sini. Dan untuk mencegah risiko takutnya ada file yang korup atau gimana, kita wajib backup data, dan ya pastikan laptop terhubung charger selama instalasi, dan jangan menghapus partisi Windows saat tahap manual partition, dan dokumentasikan setiap langkah. Nah, kemudian untuk langkah kerja praktikum, backup data, boot Ventoy dan motoran BIOS, checkpoint, install Ubuntu, install VS Code, login GitHub Education dan Copilot, dan sebagainya. Nah, kita langsung saja ke ini ya, apa bagian instalasi. Di sini di install VS Code.
sebenarnya gampang, kita cukup copy dari salah satu di sini, misal ini. Nah, kita bisa lanjut runnya tuh di terminal. Misal kita paste dari codingan yang ada. Nah, dari codingan ini ntar bakalan keinstall sendiri gitu untuk semacam app dan softwarenya gitu. Ataupun kita kalau sudah dari itu mungkin kita install VS Code, kita sudah install, kita di VS Code kita bisa jalanin perintah di GitHub Copilot. Nah, seperti ini kita tinggal kopas dari tadi untuk ya kita seperti kita menggunakan AI pada umumnya untuk melakukan prompt sebagainya, kita klik enter, nanti sudah otomatis terinstall tersendiri. Oke, lanjut. Kemudian untuk instalasi ROS 2 HAML sama seperti tadi ya, kita seperti ini, kita sekitaran misal di install ini kita klik paste, ntar pasti akan terinstall sendiri itu untuk ROS 2 nya. Kemudian selanjutnya sama seperti instalasi library penunggu lanjut, kita copy di sini dan kita jalanin baik di terminal ataupun bisa mungkin kita jalankan di VS Code. Nah, untuk verifikasi talker dan listener kita coba. Nah, sini GPU talkernya sudah bisa. Hello world. Nah, di sini sudah ada. Nah, berarti artinya untuk GPU talkernya sudah bisa gitu. Kita klik ini sudah, lalu kita klik listener juga harusnya sudah bisa ya. Harusnya sudah bisa. Oke. Oke, mungkin ini saja dari saya sebagai praktikum untuk modul 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.